وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan mengenai fikih tasawuf. Kita masih membicarakan mengenai toharoh, bersuci. Yang kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya ini, toharoh itu ada dua, ada toharatul zahir dan toharatul batin. Bersucinya yang zahir dan bersucinya yang batin. Sucinya yang zahir itu ada tiga, kemarin sudah dibahas. Suci dari kotoran. Yang kedua, suci dari hadas. Dan yang ketiga, suci dari hal-hal yang menjijikkan dari badan. Tiga ini. Nah, kemarin sudah dibahas juga yang pertama tentang toharatin anil hubus, suci dari kotoran. Suci dari kotoran ini terkait tiga hal. Yang pertama, al-muzal, apa yang dihilangkan, yang dihilanginya ini apa. Yang kedua, muzal bihnya, alat untuk menghilangkan kotoran ini apa. Dan yang ketiga, izalah, cara untuk menghilangkannya seperti apa. Jadi ini masih pertama nih ya, suci dari kotoran. Suci dari kotoran ini terkait dengan apa yang dihilangkan, alatnya untuk menghilangkan apa, cara untuk menghilangkannya seperti apa. Nah, kita sudah bahas yang pertama tentang sisi apa yang dihilangkan, bahwa yang dihilangkan itu adalah najis. Yang najisnya itu ada najis yang benda, yang dari benda yang tidak bernyawa, atau dari makhluk yang bernyawa, atau dari potongan-potongan dari makhluk yang bernyawa. Kita bahas kemarin. Yang sekarang mau kita lanjutkan adalah sisi yang kedua, yaitu fil muzal bih. Apa yang dihilangkan? Alat untuk menghilangkan apa? Fil muzal bih. Alat untuk menghilangkan kotoran tadi ini apa? Yang pertama, imma jamidun wa imma ma'iun. Ada kalanya alatnya itu berupa benda yang keras, ada kalanya alatnya itu berupa benda cair. Ammal jamid fahajarul istinja. Yang berupa alat benda yang padat, benda yang keras, itu adalah hajarul istinja, batu istinja, batu. Nah, tapi batu ini ada dua. Ada batu yang hakiki, ada batu yang syar'i. Batu yang hakiki ini, batu yang selama ini kita kenal, koral, batu, pokoknya batu nih, batu-batu yang semuanya kita tahu itu namanya batu hakiki. Yang kedua namanya batu syar'i, batu syariat. Batu syar'i ini apa? Batu syar'i ini semua benda padat yang suci dan dapat menghilangkan kotoran, juga tidak dihormati, tidak dimuliakan. Semua benda yang sifatnya padat, kemudian dia suci, kemudian di situ tidak ada sesuatu yang dimuliakan, maka itu dianggap sebagai batu. Nah, dari sini, maka tisu boleh nggak dibuat istinja? Habis pipis, habis buang air besar, terus ceboknya nggak pakai air, tapi pakai tisu. Alat mensucikannya pakai tisu. Kalau Anda ke luar negeri atau di pesawat, kalau pesawat masih ada air. Atau ke luar negeri itu banyak toilet itu nggak ada airnya kalau ke toilet, cukup pakai tisu. Nah, tisu ini termasuk hajar apa bukan?
Hajar itu kan tadi ada dua ya. Syar'i itu pokoknya sebuah benda padat yang bisa menghilangkan kotoran suci. Jadi tembok, Anda habis pipis, kemudian gosek di tembok. Ya asalkan temboknya itu suci, kemudian temboknya itu bukan tembok orang, kemudian temboknya itu tembok yang bagaimana, boleh. Kayu boleh, kulit hewan boleh. Itu namanya hajah gitu, itu namanya batu syar'i gitu. Nah di dunia modern, di zaman sekarang, kalau di zamannya ini kan belum ada tisu. Di zaman sekarang ada tisu. Nah, tisu ini bisa nggak? Nah maka kata beberapa ulama yang kontemporer mengartikan bahwa tisu ini dianggap sebagai hajar, tisu ini dianggap sebagai batu. Jadi boleh hukumnya mencuci, istinja dengan pakai tisu. Nah, kalau tadi alat untuk membersihkannya adalah pakai batu, pakai yang benda keras yaitu batu, yang ini dia mengharuskan kan 3 kali. Kalau pakai batu itu kan 3 kali dibersihkan. Jadi kalau pakai tisu itu pun juga harus 3 kali. Jadi harus 3 kali dibersihkan kalau pakai tisu. Kenapa? Karena kalau dianggap sebagai tisu boleh untuk istinja, ya berarti Anda ceboknya, istinjanya juga 3 kali karena dianggap sama dengan tisu. Ya ini menurut beberapa, tapi ada juga yang mengatakan tisu itu tidak bisa. Ya. Tapi beberapa ulama mengatakan tisu itu boleh menjadi istinja. Jadi kalau Anda misalkan di toilet luar negeri gitu, terus kemudian nggak ada airnya buat cebok, kemudian ada tisu pipis, ya udah pakai tisu. Dan itu yakinkan bahwa itu bisa mensucikan. Asalkan tadi 3 kali dibasuh. Ya. Wa ammal ma'iat, kalau tadi kan ada 2 kan alat untuk membersihkan. Ada kalanya benda keras yaitu batu, nah batu itu masuk benda cair, batu itu benda syar'i, batu syar'i. Yang kedua yaitu benda cair. Apa benda cair ini? Wa ammal ma'iat fala tuzalun najasa bi syai'in minha illal ma'. Bahwa benda-benda cair tidak bisa menghilangkan najis sedikit pun kecuali berupa air. Nah airnya itu tentu saja air yang tohirun mutahhir. Semua benda cair tidak bisa menghilangkan najis sedikit pun kecuali air. Airnya yang tohirun mutahhir. Contoh, kopi itu air kan? Air. Anda cebok pakai kopi. Gitu ya. Terus tinta kan air, cairan. Tinta cairan. Itu boleh nggak Anda cebok pakai tinta? Pokoknya selama dia itu semua benda cair tidak bisa menghilangkan najis gitu ya. Tidak bisa menghilangkan najis kecuali air. Airnya itu pun juga harus yang tohirun mutahhir. Air teh, ya air teh dia air gitu ya. Tapi dia bukan tohirun mutahhir. Dia bukan suci mensucikan. Sama kayak kopi tadi. Kopi itu suci. Kalau nggak suci nggak boleh kita minum. Tapi dia tidak mutahhir. Dia tidak bisa mensucikan. Makanya air teh, air susu, air apa lagi itu, air kopi, dia nggak bisa digunakan untuk beristinja. Beristinja meskipun dia benda cair. Nah itu adalah alatnya. Jadi ada 2 ya alat untuk membersihkannya.